cabut lagi skornya ya, break untuk sholat maghrib tadi. Kita kembali lagi masuk ke materi kita. Tadi sudah ada yang mengangkat tangan ya, Mas Sukriendi. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjutkan materi kita yang masih ada. Silakan Mas Sukriendi Kolopita. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ini Pak, saya ada beberapa hal sebenarnya dari setiap slide-nya ini punya keinginan untuk bertanya Pak di setiap slide-nya, cuman kita kan seharusnya dibatasi. Cuman ada secara singkatnya bahwa kalau kita berbicara tentang politik Islam, berarti kita tidak hanya berbicara tentang politik regional maupun nasional, tapi kita lebih mengarah kepada politik global. Berarti sudah menyeluruh, Pak. Nah, ada beberapa ketertarikan saya dan patut untuk kita bicarakan, dan seharusnya saya juga ingin tahu dari informasi yang ada bahwa politik global itu seperti terjadi antara misalkan politik Arab Saudi. Halo? Halo? Iya, silakan Pak. Lanjut. Dengar. Misalkan Pak, ini antara Arab Saudi versus dengan Israel, kemudian ada juga dengan yang lagi maraknya ini antara Taliban dan Amerika, kemudian disusupi oleh berbagai politik-politik negara luar negeri, Pak, yang memang saya juga mengikuti dan menyimak. Nah, menjadi permasalahannya ini sepertinya terjadi antara blok satu dengan blok yang lainnya, Pak. Itu ada beberapa persaingan politik bahwa bagaimana caranya bahwa politik Islam itu tidak akan muncul, sehingga ditekan terus dengan berbagai macam isu yang ada. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua bahwa politik ekonomi, Pak. Ini masuk pada politik ekonomi. Kalau politik ekonomi Islam, kalau di Indonesia itu kita melihatnya hampir sama dengan ekonomi Pancasila, hampir menyerupai. Kemudian yang representasi ekonomi Pancasilanya itu melalui ekonomi koperasi. Nah, ini antara ekonomi koperasi sama ekonomi syariah itu hampir-hampir mirip, bahwa prinsipnya itu adalah dia bagi hasil. Nah, itu penerapannya. Nah, jadi seakan-akan negara ini mencari satu pesaing dalam menerapkan sistem ekonomi, sehingga sistem ekonomi itu, namun dari sisi lain baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam itu tenggelam dengan munculnya ekonomi konvensional. Nah, mungkin itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, mungkin sampai tiga ini. Yang ketiga ini masalah sertifikasi halal. Saya punya kasus, Pak, begini. Kasus dan menjadi pengalaman saya pernah belanja di salah satu mall. Salah satu mall itu saya belanja itu yang namanya Roti Britol. Nah, Roti Britol ini saya sering belanja di situ karena ya lumayan enak sih. Tapi setelah saya mencari informasi bahwa Roti Britol ini tidak memiliki sertifikasi halal, sampai-sampai dari Muhammadiyah itu pernah melakukan riset ke Singapura untuk melakukan penelitian atau riset apakah proses pembuatan roti ini apakah halal atau tidak. Sementara sudah diperjualbelikan di Indonesia dan ini tidak memiliki sertifikasi halal, yang bahkan saya pernah tanya ke tokonya bahwa memang mereka tidak punya. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Sukriendi ya atas pertanyaannya, baik sekali. Jadi saya mencatat ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan politik Islam ya. Jadi memang idealnya Mas Sukriendi ya, kalau kita bicara Islam ya itu tidak terkotak-kotak ya, tidak bicara negara per negara ya, tetapi bicara dalam konteks Islam sebagai sebuah sebuah tatanan kehidupan lah gitu ya, yang seharusnya punya nilai
yang sangat komprehensif ya, dan itu menjadi isu global yang harus kita perjuangkan gitu ya. Nah, tetapi hari ini kita juga mesti realistis ya. Realistis itu maksud saya hari ini kita terbentuk dalam negara-negara yang itu satu negara dengan negara lain punya karakteristik ya, atau punya ciri yang berbeda satu dengan yang lain, walaupun secara mayoritas mungkin berpenduduk Islam ya. Contoh misalkan negara Arab saja ya, itu kan terpecah menjadi 22 sampai 23 negara, padahal awalnya itu adalah semenanjung Arab ya, Jazirah Arab ya. Bahkan di zaman Nabi juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, walaupun ada bagian-bagian negara yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini tidak bisa kita hindari ya. Kenapa? Karena politik yang dilakukan pasca runtuhnya Turki Utsmani tadi yang saya katakan, kemudian negara Islam banyak dikooptasi atau dijajah oleh negara-negara Barat ya. Nah, sehingga pengaruh kebudayaan atau peradaban Barat itu lambat laun banyak yang merubah karakteristik negara atau wilayah yang tadinya dikuasai oleh umat Islam misalnya. Contohnya Andalusia saja ya, di Spanyol itu yang tadinya merupakan salah satu wilayah kekuasaan Islam ya, kemudian karena pengaruh peradaban Barat dan juga kekuatan politik yang menguasai wilayah tersebut, nah itu merubah karakteristik negara yang tadinya atau dikuasai oleh umat Islam atau sistem Islam, kemudian berubah ya. Nah, ini sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri ya, karena politik yang menyebabkan kita terpecah menjadi banyak negara. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita saja mungkin dengan semenanjung Malaysia ya, dengan Singapura ya, yang tadinya berada dalam satu wilayah Nusantara ya. Nah, sekarang kita terpecah menjadi 3-4 negara ya. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura mungkin ya, atau selatan Thailand ya, di Patani itu yang juga Muslim, atau bangsa Moro di Filipina yang juga Muslim, dan juga Brunei Darussalam ya. Nah, itu kan pecahnya menjadi 3, 4, sampai 5 negara. Ini suatu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, semangat atau gairah atau giroh keislaman itu kan kemudian muncul kembali setelah Perang Dunia Kedua ya, di mana banyak negara-negara Islam yang kemudian berhasil mencapai kemerdekaannya, ya, baik itu di Afrika, di Timur Tengah, maupun di Asia sendiri, sehingga ini memunculkan kembali semangat dan gairah keislaman ya, menerapkan nilai-nilai keislaman yang pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat kita gitu. Nah, jadi perjuangan inilah yang kita rasakan, walaupun memang itu tidak mudah ya. Tadi yang Anda katakan, kita dipecah politik kita dengan penetrasi dari beberapa negara yang ingin menguasai atau mempengaruhi ya, sehingga dibuatlah isu-isu yang menyebabkan kita terpecah satu dengan yang lainnya. Ya, tadi Anda sebut adanya Taliban ya di Afghanistan ya, yang dibuat seolah-olah ini merupakan musuh dunia ya, yang teroris misalkan ya, atau dulu ada isu tentang Osama bin Laden ya, yang kemudian memecah banyak negara Muslim ya, atau keberadaan Israel ya di Jazirah Arab yang kemudian banyak menyebabkan bangsa-bangsa Arab terpecah satu dengan yang lain dalam menyikapi isu Palestina dan juga isu Israel ini. Nah, ini sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi dengan kondisi itu saya melihat ya tentu kita tidak bisa juga menyamakan di seluruh wilayah ya dengan kondisi yang ada. Tetapi bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan di wilayah kita dulu saja, itu pandangan saya gitu ya. Artinya kondisi kita di Indonesia yang relatif aman ya, yang relatif tidak banyak gangguan ya secara politik, secara hukum, secara fisik ya, maupun secara ekonomi, ini menjadi peluang bagi kita untuk terus memperjuangkan ide-ide nilai-nilai ekonomi Islam ini ya. Nah, tentu tadi ya, karena Islam ini tidak hanya aspek ekonomi, tapi kita juga harus berjuang pada partai
politik Islam, ya, hukum Islam, kebudayaan Islam, sosial Islam, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita harusnya gitu ya, sehingga suatu ketika suatu waktu nanti kita bisa menjalankan ini secara bersama-sama. Dan begitu pula di banyak negara ya. Saya membayangkan tidak apa-apa hari ini masing-masing itu berjuang di negaranya masing-masing ya. Indonesia dengan memperjuangkan tadi ya ekonomi Islam menjadi bagian dalam konstitusi negara ya. Begitu pula di Malaysia misalkan juga berjuang menjadikan perbankan syariah menjadi salah satu sumber perekonomian di sana, begitu juga dengan di Timur Tengah dan banyak negara lainnya. Nah, sehingga pada satu titik tertentu ketika ini bisa disatukan ya, tentu ini akan jauh lebih mudah gitu loh Mas ya, akan jauh lebih memudahkan kita. Contoh saya membayangkan, Anda bisa bayangkan Uni Eropa itu membuat masyarakat ekonomi Eropa ya, Euro Community itu bukan sebentar ya, padahal mereka strata ekonominya bukan relatif sama gitu, tetapi menggabungkan banyak kepentingan itu tidak mudah ya. Begitu pula dengan di kita, saya membayangkan nanti kalau ini berjalan dengan baik ya, tentu akan ada satu titik temu, misalkan Indonesia dengan Malaysia, misalkan ya, apa yang menjadi titik temu kita dalam bidang ekonomi nanti ya. Nah, sudah ada inisiasi-inisiasi misalkan ya, kita melakukan transaksi perdagangan dengan Malaysia, yaitu tidak lagi menggunakan US dollar. Ya, kita tidak lagi tergantung dengan US dollar misalkan, tetapi sudah bisa menggunakan misalkan contoh ya, kita menggunakan international trade kita dengan menggunakan international currency. Ya, misalkan dibuat kesepakatan ya, alat pembayaran internasional kita dengan Malaysia katakanlah misalkan emas misalkan, dinar emas misalkan. Kan bisa saja disepakati bersama. Nah, tetapi nanti lokal currency-nya rupiah maupun ringgit silahkan dipakai di masing-masing negara. Tapi ketika berdagang secara internasional mereka menggunakan mata uang emas misalkan. Jadi yang dicatat itu selisihnya saja. Siapa yang defisit, siapa yang surplus. Nah, kalau itu berhasil dengan baik, ya tentu ini akan juga memberikan pengaruh kepada negara-negara lain yang juga ingin bisa terlibat berdagang secara bersama-sama gitu. Nah, ini juga akan meningkatkan ya produktivitas masing-masing negara untuk juga bisa melakukan transaksi perdagangan internasional dengan kita misalkan ya, dengan negara-negara Islam lainnya. Nah, tentu ini titik temu yang kita harapkan nantinya akan terjadi, walaupun ya terus berjuang saja. Kalau menurut saya sih kita terus saja, tidak perlu patah semangat gitu ya, jalan saja ya. Nah, nanti akan ada satu titik temu yang bisa menyatukan kita gitu ya. Jadi kita kan tidak berorientasi, artinya kan hasil itu biarlah milik Allah gitu ya. Artinya biar Allah nanti yang memutuskan. Tetapi ikhtiar ini yang perlu kita perkuat ya, kita jalankan. Nah, sekarang misalkan sudah ada semacam perjanjian antara perbankan syariah di Malaysia dengan Indonesia dalam bentuk kerjasama. Artinya nanti transaksi perdagangan ya, baik di Malaysia maupun Indonesia itu bisa menggunakan perbankan syariah di masing-masing negara. Nah, ini kan sudah kemajuan yang luar biasa gitu. Nah, apalagi nanti kalau melibatkan bank-bank syariah yang ada di Brunei misalkan ya, atau yang ada di Thailand atau yang ada di Singapura. Nah, ini akan jauh lebih baik. Nah, ini juga akan mendorong kesadaran kita juga ya. Beberapa produk-produk tertentu ya harusnya kita jangan berdagang ataupun kita prioritaskan lah, bukan tidak boleh berdagang dengan bangsa lain ya, tapi kita prioritaskan dengan negara-negara Islam misalkan. Ya, dengan produk yang sama misalkan ya. Misalkan kita melakukan ekspor impor terkait dengan daging sapi misalkan, atau daging sapi lah misalkan ya. Kalau seandainya selama ini kita dengan Australia, dengan dengan New Zealand ya, tapi kalau seandainya ada negara Muslim yang juga memproduksi hal yang sama, ya kenapa tidak gitu ya. Nah, ini tentu membuka peluang meningkatkan kerjasama perdagangan satu dengan yang lain. Jadi saya melihat ini satu peluang yang cukup terbuka lebar untuk kita laksanakan. Nah, jangan terjebak dengan isu-isu politik ya, yang sifatnya sangat parsial ya, sangat regional ya. Misalkan tadi ya, isu Israel maupun isu Taliban ya, isu yang memang itu ada di kawasan-kawasan tertentu. Nah, ini yang kalau seandainya perekonomian masing-masing negara kuat, saya yakin kita akan bisa menghindari ini. Nah, yang kedua terkait dengan politik ekonomi Islam ya. Jadi memang benar ya, Mas Kriandi ya,
ada dalam pemikiran-pemikiran ekonomi Pancasila ya, dan juga konstitusi ekonomi kita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu banyak hal-hal yang memang itu sangat terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Gitu. Tadi yang saya sebutkan salah satu contohnya gitu ya, pasal 33 itu inspirasinya ya, itu adalah dari surat Al-Hasyr ayat 7 itu, ya, di mana jangan sampai harta itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Termasuk juga pasal 34, ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwasanya negara itu sudah mengadop ya gagasan yang terdapat dalam Al-Qur'an ya. Zakat itu kan harusnya dikelola oleh negara ya, bukan dikelola oleh individu per individu karena dia merupakan instrumen keuangan negara. Ya. Nah, di mana di dalamnya itu ya sudah didefinisikan atau sudah diklasifikasikan siapa yang menerima zakat itu ya, yang ada 8 asnaf itu. Itu kan persoalan negara sebenarnya gitu. Nah, itu sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 34 di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan juga sudah ada undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Fakir Miskin. Ya, yang isinya itu ya notabene banyak mengambil dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Jadi banyak hal yang irisan itu besar sekali. Tetapi makanya sekali lagi saya selalu mengingatkan, tapi kita juga jangan lantas tenggelam atau terlena dengan hal itu. Karena nah ini bisa kita lihat lah ya, kita rasakan dan kita analisa. Ya banyak juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, yang sejatinya itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan semangat yang terdapat dalam Pancasila juga gitu, atau dalam Undang-Undang Dasar ya, di mana misalkan ya ada beberapa undang-undang yang lebih memprioritaskan para kapitalis misalkan ya, yang notabene itu tidak sejalan dengan nafas dan tidak sejalan dengan sikap yang terdapat baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga mesti kita antisipasi juga gitu ya, bahwasanya memang kapitalis nih ya ataupun kalangan-kalangan liberalis ini juga melihat potensi Indonesia ini sangat besar juga untuk dimanfaatkan oleh mereka, apalagi terutama kekayaan alam ya, ini kan menjadi incaran kita ini ya, menjadi incaran ketika negara tidak mampu mengelola. Nah ya tentu siapa yang mengelola ya, kapitalis, para pemilik modal, para oligarki yang sejatinya itu banyak mempengaruhi pengambilan kebijakan keputusan di negara kita gitu. Ya, padahal kalau kita mau merujuk kepada Undang-Undang Dasar pasal 33 itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, dikuasai oleh negara ini siapa ya? BUMN yang harusnya ya, sehingga itu dimanfaatkan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang menjadi satu pertarungan politik menurut saya yang harus kita kita sadari ya, Mas Sukriyandi. Makanya saya selalu menekankan ke teman-teman ya jangan alergi juga dengan partai politik. Walaupun mungkin kita rasakan banyak yang tidak ideal ya, tapi itu kendaraan yang kita miliki saat ini untuk bisa menyalurkan aspirasi kita. Kalau kita menjauh dari politik ya kita juga yang akan merasakan dampaknya. Banyak aspirasi kita tidak tertampung atau tidak bisa diperjuangkan gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari juga ya. Tadi makanya di awal saya katakan ya politik itu seni yang hari ini kita belum terlalu banyak memanfaatkannya gitu. Nah, sehingga siapa yang mengisi ya orang lain yang mengisi, kepentingan-kepentingan lain ya yang memperjuangkan ideologi dan memperjuangkan keyakinan ekonomi mereka atau keyakinan kehidupan mereka gitu ya, yang setidak-tidaknya ya mungkin tidak sejalan tadi ya dengan baik dengan Pancasila maupun dengan Undang-Undang Dasar. Nah, beberapa hal saya sepakat, misalkan sistem ekonomi kalau kita lihat ya, sistem ekonomi yang dibangun yang seharusnya menjadi lokomotif perekonomian nasional ya seperti koperasi itu. Nah, ini kan banyak juga diterjemahkan oleh teman-teman dalam bentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu kan dasar izinnya kan koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah ya, KJKS itu. Nah, tapi sekali lagi ketika ini tidak banyak dikelola dengan baik ya akhirnya 1000 koperasi berdiri, 1000 juga yang mati gitu.
Ya, ini sayang sekali kita. Padahal ini tulang punggung ya masyarakat, ya tulang punggung rakyat harusnya gitu. Ketika bank tidak mampu menjangkau wilayah-wilayah atau masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, nah BMT ini kan harusnya bisa membantu ke sana harusnya. Gitu. Nah ini juga harus menjadi PR kita bagaimana mengkolaborasikan antara bank syariah, ya, BMT, Baitul Mal Watamwil, ya, Baitul Mal Muhammadiyah, Baitul Mal yang dikelola oleh NU, ya, yang berserakan, yang tersebar di seluruh pelosok, ya, dalam bentuk mikrofin. Nah ini yang harus menjadi PR kita nih ke depan nih gitu. Jadi ini bukan artinya ini ya tantangannya tuh besar sekali yang harus kita wujudkan, tetapi juga peluangnya juga sangat besar gitu. Mungkin begitu Mas Supriyandi ya pendapat saya tentang pertanyaan yang Anda sampaikan tadi ya. Baik, Mbak Sri Gentari silakan yang sudah menunjuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Pak, saya dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama terkait dengan koperasi tersinggung. Kenapa koperasi sebagai ekonomi Pancasila Indonesia yang memang tumbuh lebih awal daripada bank-bank konvensional bisa apa ya, tidak berkembang ketimbang bank-bank konvensional sekarang? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kemudian saya bersinggungan dengan sistem politik Indonesia yang notabene apa yang dibilang Bapak bahwa sistem ekonomi Islam itu mencakup untuk berbagai aspek kehidupan. Ekonomi, sosial, politik, nah, ya untuk semuanya. Nah, tetapi bersinggungan dengan hak asasi manusia itu berbenturan banyak apa ya hukum-hukum yang berbenturan dengan hak asasi manusia ataupun hak asasi manusia menentang hukum-hukum yang diatur oleh negara. Maaf, contohnya kalau untuk yang ketika negara mengeluarkan suatu aturan, kemudian mereka bersinggungan dengan atau melegalkan apa yang mereka langgar itu dengan hak asasi manusia. Nah itu bagaimana dipandang dari sistem politik itu seperti apa kalau ada yang berbenturan antara hukum dan hukum yang lainnya. Mungkin itu saja yang dari saya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Mbak Sri Gentari ya. Ya tadi kita udah sempat singgung sedikit mengenai koperasi ya. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Dasar Negara kita itu kan aktor-aktor ekonomi kita itu kan salah satunya adalah koperasi ya, menjadi sokoguru dari perekonomian nasional gitu ya. Nah, kenapa dalam perkembangannya tidak sebaik ya institusi atau lembaga-lembaga lainnya, terutama perbankan ya yang justru jauh berkembang lebih pesat gitu. Ya Mbak. Jadi ya inilah problem kita hari ini gitu. Kita tidak bisa menafikan juga gitu ya. Perekonomian kita terlalu didominasi oleh kepentingan-kepentingan para pemilik modal ya yang tentu saja tidak sesuai dengan semangat dan ruhnya koperasi gitu. Ya. Jadi ketika ekonomi rakyat tidak bisa terakomodasi dengan baik gitu ya, artinya tidak bisa ditampung dengan baik ya, maka yang bermain tentu kepentingan-kepentingan global ya, kepentingan-kepentingan kapitalis yang banyak mendominasi ya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi apa namanya? Ya ini panjanglah sejarahnya gitu ya, kenapa koperasi kita termarginalkan ya, padahal kalau kita lihat di beberapa negara Eropa ya, bahkan di Amerika sekalipun ya koperasi ini juga menjadi salah satu induk usaha ya atau usaha yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan masyarakat, terutama UMKM yang terhimpun ya atau yang bergabung menjadi satu komunitas ya yang terlembaga dalam bentuk koperasi, dan ini menjadi satu kekuatan ekonomi tersendiri. Nah, tetapi di kita ini belum sepenuhnya itu terjadi ya. Ya mungkin banyak faktor lah ya. Di antaranya misalkan sampai hari ini kalau Anda mau tahu, kita belum setelah Undang-Undang Koperasi tahun 2014 yang lalu itu dibatalkan, 2017 ya atau 18 ya, dibatalkan oleh DPR. Ya, bukan dibatalkan ya, tapi itu di judicial review ya, oleh Mahkamah Konstitusi ya, dibatalkan gitu ya.
kita masih kembali menggunakan Undang-Undang Koperasi tahun 92, ya, tahun 92, Undang-Undang Koperasi tahun 92. Jadi sampai hari ini tuh kita belum lagi memiliki Undang-Undang Koperasi yang definitif, ya, setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda bayangkan begitu tidak menariknya gitu loh untuk menyelesaikan atau menuntaskan Undang-Undang Koperasi. Bayangkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya, yang kemarin kita saksikan bersama, hanya dalam kurun waktu 1 bulan selesai. Ya. Padahal kalau kita mau bandingkan ya tadi ya, Undang-Undang Koperasi itu mendapatkan tempat yang tersendiri dalam Undang-Undang Dasar, menjadi sokoguru perekonomian nasional, disebut dalam Undang-Undang Dasar gitu. Ya, tetapi ya sampai hari ini kita belum berhasil memiliki undang-undang koperasi yang definitif. Ya, tadi kita bandingkan dengan beberapa undang-undang ya, yang memang itu bisa saja, saya tidak menuduh ya, tetapi di backup oleh kepentingan tertentu ya, seperti undang-undang OBL itu, Omnibus Law misalkan, atau terakhir undang-undang ketentuan umum perpajakan KUP ya, harmonisasi peraturan perpajakan HPP itu, atau sebelumnya undang-undang Minerba misalkan. Ya, itu dalam kurun waktu singkat selesai. Ya, nah ini sekali lagi ini realita yang tidak bisa kita pungkiri ya, terjadi di kita hari ini. Nah sehingga sekali lagi ini butuh perjuangan ya. Nah jadi memang kondisinya begitu Mbak Sri Gentari ya. Jadi karena perekonomian nasional lebih banyak dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang memiliki kepentingan ya ke arah kapitalisme ekonomi atau liberalisasi. Jadi sehingga sistem-sistem ekonomi yang tidak sejalan dengan itu banyak tidak mampu untuk bertahan ya, atau tidak mampu untuk bisa terlibat di dalam perekonomian kita. Nah, tapi sekali lagi tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa kita realisasikan ya. Dan saya yakin mungkin ekonomi Islam ini menjadi salah satu jawaban yang memberikan alternatif bagi masyarakat ya untuk memilih ya mana yang kita akan pilih. Contoh saat ini kan kita punya alternatif ya. Kalau kita tidak mau menabung di bank konvensional, kita punya pilihan ke bank syariah misalkan. Ya walaupun di tengah plus minusnya bank syariah lah gitu ya, tetapi minimal kita sudah punya alternatif ya. Nah, begitu juga dengan industri-industri syariah yang sekarang juga sedang tumbuh ya, walaupun masih relatif kecil, tetapi ini menjadi satu satu kekuatan lah gitu, atau satu potensi yang mungkin suatu ketika bisa akan tumbuh dan berkembang secara baik gitu. Nah, yang kedua terkait dengan politik Indonesia ya. Ya, jadi memang saya tidak mau menyebut ini sebagai double standar atau standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara Barat ke kita gitu ya. Artinya mereka selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang kira-kira ini akan memberikan dampak bagi dunia ketiga atau negara-negara dunia ketiga. Salah satunya dengan menggunakan atau memanfaatkan isu-isu HAM misalkan ya, yang notabene sebagian mungkin ya kalau kita lihat ini menjadi persoalan dalam negeri suatu negara, ya. Tetapi ini dianggap dipandang sebagai persoalan yang mengganggu ya pelaksanaan HAM, ya. Sehingga kadangkala ketika akan melakukan kerjasama atau melakukan bantuan atau memberikan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga, nah Barat itu selalu menggunakan pendekatan tadi, apakah pelaksanaan HAM-nya sudah baik atau tidak ya, dan lain sebagainya. Padahal ya bisa saja itu juga menjadi, saya tidak tahu ya apakah itu merupakan skenario yang mereka bangun sendiri ya, sehingga itu akan sangat membuat banyak negara, terutama negara-negara dunia ketiga, merasa masih memiliki kendala gitu ya, atau masih memiliki masalah dalam perekonomian mereka, sehingga apakah mereka diembargo atau tidak mendapatkan bantuan ya, atau tidak bisa melakukan perdagangan secara internasional karena pengaruh-pengaruh HAM tadi. Ya, tapi ya selama negara tersebut seperti misalkan Indonesia ya, mungkin beberapa negara masih memandang sikap
perlakuan pemerintah terhadap masalah Papua misalkan, ya, itu dianggap sebagai satu persoalan HAM yang mengganggu atau menghambat ketika Indonesia akan melakukan kerjasama ekonomi secara internasional misalkan. Nah, ini juga kadangkala juga cukup mengganggu kita ya dengan standar ganda. Tetapi tadi sekali lagi ketika kita bisa juga memberikan solusi-solusi alternatif pemecahan masalah, ya tentunya ini harusnya bisa kita atasi secara bersama gitu. Jangan sampai justru sebenarnya yang menjadi korban itu adalah banyak kelompok-kelompok minoritas yang juga disokong secara pendanaan oleh dunia internasional gitu. Kan kita tidak tahu apakah misalkan kelompok bersenjata di Papua itu apakah mereka benar-benar murni ya atau memang juga disokong oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu gitu. Nah, ini yang kita kadang-kala harus juga melihat secara lebih detail dan lebih komprehensif. Tapi saya setuju ya kadang isu-isu HAM ini juga mengganggu mengganggu stabilitas politik ya maupun stabilitas ekonomi di sebuah negara gitu. Mungkin begitu Mbak Sri ya. Bentari ya. Baik, ini sudah ada lagi nih, ada 3 lagi. Pak Muzakir, silakan yang tadi sudah menunjuk tangan lebih awal. Silakan Pak Muzakir. Ya, Pak Andi. Ini pertanyaan orang awam aja, Pak. Indonesia ini kan mayoritas negara Islam ya, Pak ya. Oh, saya tidak bisa mendengar nih Pak Muzakir, mohon maaf. Halo, Indonesia ini kan mayoritas negara Islam ya, Pak ya. Dengar nggak, Pak? Halo. Sebentar, mungkin di sayanya ada masalah ini kali ya, sehingga saya tidak bisa mendengar. Mungkin saya coba sebentar. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Coba sebentar ya, mudah-mudahan bisa ya. Sebentar. Sebentar. Indonesia dengan mayoritas rakyat beragama Islam mungkin ya Pak? Ya. Masih terganggu ya. Oke, silakan Pak Muzakir. Oh ya, terima kasih Pak. Indonesia ini kan mayoritas negara Muslim ya Pak ya, dan menjadi penduduk terbesar salah satu di ASEAN itu ya. Nah, persoalannya kenapa ya ekonomi Islam ini di Indonesia tumbuhnya begitu lambat, bahkan praktek-praktek ekonomi Islam seperti perbankan, asuransi, finansial, yang dan lain-lain itu tumbuhnya nggak terlalu bagus dibandingkan konvensional ya kan. Kalau kita lihat perbankan konvensional BCA, Bank Mandiri itu kan labanya aja kalau ngelihat ngiler itu 28 triliun setiap tahun itu kan. Nah, kita punya bank syariah besar itu cuma 1, itu pun hasil dari merger ya kan. Dan itu belum bisa kelihatan performanya sebagai bank syariah itu. Nah, apa sih yang mendasarin kenapa sih ekonomi syariah? Nah ini pertanyaan yang lain lagi nih. Kalau di negara kayak Malaysia itu kan Islamic Bank, kenapa Indonesia memakai syariah bank gitu kan? Bank syariah gitu kan? Kenapa nggak Islam aja, bank Islam gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pertumbuhan di Indonesia ekonomi syariah ini begitu lambat, padahal sekarang sudah tumbuh macam-macam ya, KNKS itu juga sudah ada yang dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah itu. Nah, yang kedua itu, yang ketiga kenapa ekonomi syariah di Indonesia ini banyak bertentangan. Misalnya kayak ulama-ulama atau ustadz itu ya, selalu kalau dalam pengajian itu bank syariah itu belum syariah gitu loh. Asuransi syariah juga belum syariah gitu. Nah, yang syariah yang bagaimana kan gitu kan. Jadi masyarakat itu bingung apakah ada
kan Pak Adi ini kan sampai ngajar kan juga politikus ini, punya informasi ring 1 ini. Apa sih masalahnya itu loh? Kok kenapa nggak dikumpulin aja, di diskusi terus ini loh kenapa dasar hukumnya pengambilan kebijakan syariah, misalnya kayak pasar modal itu ya. Pasar modal itu dikatakan syariah, utangnya maksimal nggak boleh 45%. Nah, itu kan banyak yang nggak setuju kan. Nah, itu jadi pertentangan. Padahal MUI sudah memutuskan bahwa itu syariah itu. Kita sebagai praktek orang awam mau beli saham syariah aja bingung lah. Ini sebagian kalangan sudah tidak Islam yang kita menjadi panutan, misalnya kayak Khalid Basalamah segala macam itu nggak membolehkan transaksi saham. Nah, itu loh. Itu gimana mengatasi hal itu? Karena kalau itu tidak diatasin kan pertumbuhan ekonomi syariah ini nggak bisa jalan seperti Malaysia begitu cepat. Padahal di Inggris, negara-negara lain itu justru sekarang lagi gencar-gencarnya mempraktekkan ekonomi syariah, ekonomi Islam lah itu. Nah, ini saya agak sedikit bingung, kenapa kok pakai ekonomi syariah itu. Nah, itu dan itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muzakir. Mungkin kita langsung dulu ya ke Pak Mardono, nanti kita tampung dulu ya supaya kita bisa cover semuanya nanti. Silakan Pak Mardono. Baik, makasih Pak Andi. Tadi dalam paparan penjelasan Bapak disebutkan salah satu yang menjadi dasar bisanya diterapkan ekonomi syariah adalah kemauan dan kemampuan politik. Tapi kita lihat kemauan dan kemampuan politik yang sudah kita capai, contohnya RUU tentang perbankan syariah, asuransi syariah itu kan sudah ada. Namun dalam implementasinya kita melihat banyak institusi sendiri yang di dalam melaksanakan tidak sesuai, dan bahkan misalkan kita melihat yang menjadi dasar para bank-bank membuat bank syariah adalah karena kecenderungan atau tren dari masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas sehingga menawarkan dalam bentuk bank syariah, sementara di sisi lain mereka juga membuka bank konvensional. Kemudian juga dilanjutkan dengan di mana bank-bank tersebut tetap menginduk pada Bank Indonesia. Mereka harus menanamkan atau menaruh sebagian modalnya sebagai penjaminan itu di Bank Indonesia. Begitu juga asuransi. Kita punya asuransi syariah yang jelas dengan peraturan, tetapi ketika induknya itu berinduk misalkan di asuransi Indonesia itu reasuransi Indonesia, bentuknya masih konvensional. Maka yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana kemampuan dan kemauan yang sudah kita capai itu mampu memaksa, mampu mengatur secara benar para pelaksana-pelaksana yang notabene pelaksana ataupun penguasa bisnis perbankan itu adalah mayoritas non-muslim. Jadi saya pikir yang ingin saya tanyakan pertegas adalah dari aspek hukumnya bagaimana mampu memaksa, kira-kira begitu. Dan kita lihat juga di aturan yang lain, bukan hanya aturan syariah, aturan-aturan di Indonesia itu sudah paling lengkap. Kalau orang luar melihat perundang-undangan di Indonesia itu paling banyak, bukunya tebal, tapi ternyata dalam pelaksanaannya pun mungkin 10% saja belum dilaksanakan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Hadi. Baik, saya jawab dulu ya, biar nggak lupa nih ya. Jadi ada relevansi antara pertanyaan Pak Muzakir dengan Pak Ahmad Mardono ini ya. Baik Pak, ini juga menjadi satu kerisauan banyak pihak lah gitu ya. Kenapa perkembangan ekonomi syariah di kita ini lambat gitu ya. Dan juga tadi Pak Mardono mengatakan kenapa tidak bisa memaksa gitu ya orang untuk melaksanakan atau menjalankan sehingga ini bisa segera berkembang ya, atau bisa segera terrealisasi dengan cepat. Jadi Pak, apa Bang? Sampai jam berapa? Baik, Pak Snokotunah mungkin bisa di-mute dulu, bisa di-mute dulu Mbak. Oke, ya baik. Oke, nah jadi kalau memang gini Pak, kalau kita lihat dalam sejarah ya atau dalam perkembangan, jadi ekonomi syariah kita ini kan identik dengan perbankan syariah ya dalam beberapa tahun terakhir inilah gitu ya. Jadi orang selalu mengidentikan perkembangan ekonomi syariah itu melihat perbankan syariah. Oke lah, karena emang ini faktor sejarah juga.
Artinya yang lebih dulu berkembang itu atau hadir secara formal di negara kita ini kan memang perbankan syariah. Lahirnya Bank Muamalat misalkan ya tahun 91-92 itu merupakan tonggak atau cikal bakal. Tetapi sebenarnya Pak Muzakir dan Pak Mardono, kalau kita lihat ya dalam transaksi-transaksi ataupun dalam akad-akad yang tradisional ya di daerah-daerah tertentu, itu sebenarnya itu sudah banyak mengadopsi ekonomi atau mengadopsi prinsip-prinsip syariah, Pak, atau instrumen-instrumen syariah yang hari ini kita kenal. Apakah itu mudharabah, musyarakah ya, atau murabahah dan lain sebagainya. Tetapi karena ini tidak formal atau informal, dilaksanakan hanya antar masyarakat saja, jadi tidak terlembagakan dengan baik ya. Di beberapa daerah misalkan ya kita temui dalam pengelolaan sawah saja misalkan, itu banyak yang menggunakan konsep bagi hasil, yang itu notabene itu bersumber dari nilai-nilai atau ajaran Islam ya, tentang konsep bagi hasil tersebut. Nah begitu juga dengan peternakan ya, yang pengelolaannya itu juga berprinsip kepada bagi hasil. Nah, tapi karena ini tidak terlembaga dengan baik, hanya dilakukan informal di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini tidak teridentifikasi bahwasanya ini adalah instrumen syariah yang sudah digunakan. Jadi sebenarnya masyarakat kita terutama di daerah-daerah atau di desa-desa ya, itu sudah sangat familiar sekali gitu. Ya bahkan mereka juga keberadaan misalkan masyarakat adat itu kan salah satunya kan menentang terjadinya rentenir ya, ataupun terjadinya lintah darat lah istilahnya gitu ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, untuk menghindari itu kan. Jadi sehingga masyarakat itu menggunakan pola-pola atau skema-skema yang yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi saya membayangkan memang Al-Quran itu betul-betul memberikan informasi yang luar biasa gitu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu ya 287 atau 288 itu kan di sana disinggung waharamul riba wahalalul bai, itu kan menjadi kenyataan Pak yang hadir dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Ya Allah sudah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bagaimana sebenarnya penerapan ekonomi syariah itu sudah benar-benar ada di masyarakat kita, walaupun itu skopnya lokal gitu ya, di tengah-tengah masyarakat desa dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian terlembaga secara formal ya, sesuai juga seiring dengan juga tadi ya, mulai banyaknya negara-negara Muslim ya menyadari pentingnya pengelolaan ekonomi dan keuangan secara syariah, secara Islami. Nah, sekali lagi dari mana asalnya ya, tentu dia merefer kepada ketika tadi yang saya katakan ya 7 abad pertama itu ya, yang sudah banyak sesungguhnya itu menjelaskan atau menjalankan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu kemudian baru mulai bangkit kembali. Teman-teman bisa bayangkan secara formal itu istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu baru kembali digunakan setelah terjadi First of Islamic Economic Conference di Jeddah pada sekitar tahun 74. Ya. Tahun 74 ya, baru kemudian populer penggunaan istilah ekonomi Islam, Islamic Economics itu. Ya mungkin adalah didahului dulu ada di Mesir Midgamer itu ya, perbankan syariah yang dianggap sebagai perbankan syariah tertua, padahal itu baru tahun 58, Pak. Ya. Tahun 58, bayangkan dengan yang konvensional. BRI saja itu udah berdirinya semenjak tahun berapa? Udah 1 abad jangan-jangan gitu ya. Bank Rakyat Indonesia itu gitu ya. Nah, sementara kita masih sangat muda sekali gitu. Nah, jadi itu ya bisa difahami lah. Kalau menurut saya perjalanan waktu yang menunjukkan bahwasanya kita kembali mendefinisikan, merumuskan konsep perbankan keuangan syariah kita yang belum berumur 20-30 tahun. Jadi tentu masih banyak hal yang kurang. Nah, terkait tadi dengan kenapa lambat. Saya pernah ada satu penelitian Pak Muzakir ya. Nah, itu udah lama sekali ya. Itu penelitiannya itu sama persis seperti yang Pak Muzakir tanyakan ini ya. Kenapa kok lamban gitu ya. Nah, jadi setelah kita teliti ternyata orang yang mau atau orang yang menabung di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah ini, kalau kita petakan Pak, itu ada 3 klasifikasi kelompok ya.
Satu, ini penabung di Indonesia dulu ya, kita petakan. Satu, orang yang tidak terlalu peduli dengan syariah. Artinya orang ini dia nggak mau gitu loh. Jadi mau bank syariah tuh murah, mahal, nggak peduli dia. Yang penting dia menabung di konvensional. Nah, yang kedua ada kelompok masyarakat yang di tengah-tengah nih. Ini ekstrim kanan saya katakan ya. Yang tengah-tengah ini adalah floating mass atau massa mengambang. Ya, artinya dia tergantung arah angin saja. Kalau seandainya syariah lebih menguntungkan dia ke syariah, kalau tidak ya tidak gitu. Nah, yang kelompok ketiga ini yang fanatik terhadap syariah. Artinya fanatik terhadap perbankan atau ekonomi syariah. Nah, jumlah yang fanatik dua ini, yang sisi kanan dan sisi kiri itu sedikit sebenarnya, Pak. Nggak sampai 10%. Nah, yang besar ini, yang floating mass ini adalah kelompok masyarakat umum kita hari ini, gitu. Masyarakat kebanyakan kita, masyarakat awam kita, gitulah, kira-kira. Nah, di mana mereka ini adalah rasional. Rasionalnya itu adalah tentu yang mereka harapkan keuntungan. Ya kan? Ketika mereka merasakan konvensional lebih untung, ya sudah, mereka masih di konvensional. Ya, mereka nggak peduli dengan janji-janji, artinya tidak terlalu mempedulikan persoalan wah ini kan sudah sesuai syariat Islam dan lain sebagainya, tidak. Tetapi lebih kepada aspek rasionalitas saja, ya keuntungan, service excellent, ya siapa yang mampu memberikan service lebih baik, nah itu yang dia pilih, ya siapa yang mampu memberikan akad atau kredit lebih mudah, ya mereka bisa jalankan, ya itu yang mereka pilih gitu. Nah, sementara di kita, persoalan kita hari ini ya masih berada di persoalan servis tadi. Ya, walaupun secara konsep itu sudah selesai misalkan gitu ya, tetapi persoalan layanan ini menjadi problem dan menjadi masalah buat kita. Sehingga banyak yang komplain, wah pelayanannya lambat, ya percuma saja syariah tetapi lambat, tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat atau bagi nasabahnya dan lain sebagainya. Nah, ini masih juga kita hadapi, Pak Muzakir. Jadi artinya ini persoalan yang kita masih hadapi hari ini. Nah, tetapi tentu kita berkeyakinan lah gitu ya. Ketika kita beranggap ini adalah salah satu ijtihad kita untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat kita. Nah, tentu kita anggap ini satu ikhtiar langkah ya untuk bisa memperbaiki kondisi dan keadaan yang sama. Dan saya sih optimis lah ya, artinya dengan melihat perkembangan yang ada, keberpihakan pemerintah walaupun mungkin tidak secepat yang lain, tetapi itu sudah kelihatan gitu, sudah memberikan ruang yang sangat lebar bagi kita ya untuk tinggal bagaimana memperbaiki kualitas ya sehingga masyarakat kita bisa teriyakini ya. Karena ya tentu masyarakat proses edukasinya juga harus berjalan dengan baik gitu. Soalnya kalau mereka mendapat informasi yang tidak tepat ya tentu saja mereka belum mau masuk ke sana. Ya kita bisa bayangkan market share-nya itu masih 6%, Pak. Perbankan syariah ya, itu masih 6% ya. Total perbankan secara nasional. Ya. Nah ini juga menjadi problem yang literasinya juga rendah, Pak. Ya, betul, ya literasinya juga rendah, apalagi inklusi keuangannya kan. Nah itu juga masih menjadi PR buat kita. Nah tadi yang kedua mengenai penggunaan Islam dan syariah. Ya, jadi ini sebenarnya terminologi saja, Pak, perbedaan bahasa saja, tetapi secara maknanya sih menurut saya tidak ada perbedaan ya. Kenapa? Karena ketika dulu awal bank muamalat didirikan, itu terminologi yang dipakai itu adalah perbankan syariah, ya, bukan perbankan Islam. Nah, begitu juga dalam undang-undang perbankan syariah, Pak. Ya, jadi yang digunakan itu terminologi perbankan syariah, ya. Ya, kalau kita mau merubah ya harusnya nanti ketika amandemen, ya ada usulan amandemen undang-undang perbankan syariah itu dirubah atau diperbaiki. Nah, itu bisa saja kita perbaiki menjadi perbankan Islam misalkan, ya supaya lebih sama dengan istilah-istilah yang digunakan secara internasional kan ya. Banking ya bukan syariah banking kan, tetapi Islamic banking ya. Islamic banking. Saja kalau nanti kita bisa mengusulkan ke arah sana, Pak. Nah, yang ketiga terkait dengan Pak Pak Mardono ya. Nah, jadi Pak Mardono ya saya setuju sih Pak, artinya memang ini menjadi satu PR yang mesti kita selesaikan juga ya Pak Mardono ya. Jadi kita sudah punya undang-undang ya, tetapi belum terlihat aspek memaksanya gitu ya. Nah mungkin ada dua hal ya pendekatan yang menurut saya bisa kita pakai. Yang pertama aspek top down dan bottom up. Nah ini yang seringkali kita agak lupakan gitu ya. Nah, kenapa Malaysia bisa? Karena pendekatan top down-nya itu kuat sekali. Contoh misalkan, setahu saya,
lembaga-lembaga keuangan terutama asuransi di Malaysia itu sebelum mereka dilepas ya, artinya dilepas berkompetisi atau bersaing di tengah-tengah sistem keuangan di Malaysia itu diprotek dulu oleh pemerintah. Ya, diprotek itu diberikan insentif, diberikan peluang, ya, diberikan pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dilindungi dulu lah gitu. Nah, biasa itu sekitar 10-15 tahun baru kemudian dipisahkan. Sehingga terasa ketika sudah kuat, nah itu mereka bertarung sendiri gitu. Nah, cuman titik lemahnya adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat bottom up-nya itu nggak kelihatan, Pak. Jadi lebih banyak didrive oleh kepentingan pemerintah gitu. Nah, beda dengan di kita, ya. Di kita ini mungkin top down-nya nggak terlalu banyak ya. Ya, selain tadi undang-undang yang sudah banyak disahkan oleh pemerintah, tapi inisiatif masyarakat kita itu banyak sekali kreativitasnya. Jadi bottom up kita ini tumbuh, Pak, berkembang, Pak. Ya, nah inilah mungkin yang agak lambat mungkin ya. Kenapa? Karena tidak didorong dengan top down-nya tadi gitu. Ya, saya nggak tahu lah, mungkin ini persoalan ideologi politik dan lain sebagainya, tetapi kita mampu bertahan. Ya, kita mampu bertahan. Contoh penerapan microfinance terbaik di dunia itu ada di kita, Pak. Bukan di negara lain, ada di kita. Contoh penerapan Islamic Microfinance atau BMT yang kita kenal itu ya di Indonesia. Nggak ada di negara lain. Ya, kalau kita ambil beberapa success story yang dimiliki oleh lembaga-lembaga BMT kita ya, seperti Sidogiri itu ya yang success story terbaik itu ya ada di kita, di Indonesia. Ya. Nah, begitu juga dengan penerapan instrumen-instrumen yang lainnya, ya, yang memang itu berbasis kepada kreativitas masyarakat kita atau inovasi yang didorong dari bawah gitu, ya, bukan semata-mata dari atas. Nah, ini terlihat dari ya kita bisa lihat ya berapa jumlah instrumen atau akad di perbankan syariah kita bandingkan dengan Malaysia itu jauh Pak kita Pak. Malaysia itu mungkin sudah ada 40 sampai 50 instrumen, kita mungkin masih belasan, ya, yang disahkan oleh fatwa MUI misalkan ya, kemudian juga diadopt oleh OJK misalkan menjadi POJK, itu mungkin masih kalah dibandingkan Malaysia gitu. Ya karena tadi ya top down-nya tuh nggak terlalu cepat gitu menyiapkan instrumen akadnya, ya lebih banyak bertumbuh dari bawah gitu. Nah tapi ininya hikmahnya lembaga kita jauh lebih kuat menurut saya. Kenapa? Karena di backup oleh masyarakat. Ya, walaupun mungkin itu masih sangat minim gitu ya, tetapi minimal ini di backup oleh masyarakat. Walaupun juga tertatih-tatih ya, tapi itu di backup oleh masyarakat gitu. Ya, dibantu oleh masyarakat. Nah, tinggal sekarang meningkatkan kesadaran kita. Nah, kesadaran ini kan harusnya juga balance Pak dengan peningkatan kualitas kan. Jadi masyarakat percaya, sisi lain satu sisi juga peningkatan kualitas perbankan. Nah, kita ya bersyukurlah artinya hari ini ada kesadaran untuk menjadikan satu bank syariah kita besar misalkan. Seperti tadi yang Pak Mardono sampaikan tadi ya, kita sudah punya satu bank syariah ya, buku 3 atau buku 4 ya, yang merger 3 bank syariah yang ada. Nah, ini sebuah dengan bertambahnya aset ya, bertambahnya modal tentu akan daya jangkaunya akan jauh lebih luas. Jadi tapi saya melihat harusnya juga diikuti dengan penguatan lembaga keuangan mikro tadi gitu. Ya, kenapa? Karena tidak semua masyarakat itu bisa diakses ya, tidak semua kalangan masyarakat itu bisa mengakses perbankan syariah ya. Nah, sehingga keberadaan lembaga-lembaga mikro ini perlu kita tingkatkan gitu. Nah, saya sih senang saja Bapak Ibu punya antusiasme ya melihat kegundahan ini ya. Jadi ini bukan kegundahan orang per orang saja, ini kegundahan kita bersama Pak ya, kegalauan kita bersama melihat perkembangan yang ada. Nah, maka tadi saya katakan mengambil program magister keuangan syariah ini itu ijtihad kita Pak untuk memperbaiki situasi Pak. Ya, mungkin tidak sekarang ya, bisa saja nanti membaiknya 10-15 tahun ke depan, tetapi ikhtiar ini sudah kita lakukan dari sekarang gitu. Mungkin begitu respon saya. Silakan yang lain masih ada nih, Mas Novian. Saya bisa tambah sharing, Ustaz.
Oh ya, silakan ya. Nama saya Hilman. Kebetulan saya praktisi lah ya di salah satu perusahaan pembiayaan yang mau ke syariah. Jadi benar sekali yang disampaikan Ustaz bahwa sangat tidak fair kalau kita membandingkan antara perbankan yang konvensional dengan perbankan syariah. Dari usia pendiriannya aja sangat jauh sekali kan usianya. Ini ibaratnya kita membandingkan antara anak S2 dengan anak SD gitu kan. Jadi sangat tidak apple to apple. Lalu masalah keberpihakan, saya lebih cenderung ke sana lah, keberpihakan. Kita selalu mau menuntut keberpihakan dari pemegang modal atau pemilik modal gitu, untuk bisa memberikan harga yang lebih murah umpamanya kalau di syariah. Sedangkan ya kita tahu sendiri bahwa mereka ini rata-rata mayoritas orang non-muslim gitu kan. Dengan dia mau menginvestkan dananya ke syariah, saya merasa itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan wajarlah mereka sebagai orang yang tidak terlalu percaya mungkin dengan ekonomi Islam, ya dia lebih berorientasi ke keuntungan kan, profit gitu. Jadi wajar kalau dia juga menuntut profit, minimal sama dengan profit yang ada di non-syariah gitu. Justru yang saya kritisi adalah kita sendiri sebagai masyarakat Islam, seperti yang ayat disampaikan tadi Ustaz, bahwa ya kita tahu semua kan, bahwa ya kita dihalalkan untuk perdagangan dan diharamkan untuk riba. Kita tahu sendiri, tapi kita masih menjalani aktivitas riba itu. Sebagai umat muslim, ya harusnya ini yang harus dipertanyakan ya kita sendiri. Contoh umpamanya kita sendiri di sini adalah mahasiswa S2 yang di ekonomi Islam. Ada berapa banyak sih dari kita total semua di sini, ada berapa orang ya yang menggunakan rekening untuk aktivitas hariannya menggunakan bank syariah? Ini pertanyaan kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Kita mengakui Islam, kita mengakui bahwa Tuhan sudah melarang kita untuk melaksanakan praktik riba. Tapi kenapa kita sendiri tidak berpihak terhadap ekonomi syariah gitu, dengan cara masih menggunakan bank-bank yang konvensional gitu. Ya ibaratnya tadi kalau masalah harga lebih mahal, lalu yang lebih mahal ini dianggap tidak Islami, ya itu saya rasa sangat naif sekali, karena memang saya sendiri merasakan ya perjuangan untuk membangun unit syariah itu tantangannya sangat luar biasa, karena jelas orang-orang konvensional atau non syariah itu tidak mendukung kita gitu. Mereka tidak mengharapkan ekonomi Islam ini berkembang, ya kan? Lalu ditambah lagi dengan embel-embel macam-macam dan sebagainya. Nah, tapi ya saya juga sepakat dengan Ustaz bahwa ini sebenarnya butuh waktu aja, bahwa kita dalam saat ini mungkin prosesnya masih taraf baru belajar gitu kan, atau akan ke sana gitu. Tapi memang sekali lagi sangat tidak fair kalau mau dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Nah, lalu tanggapan yang kedua tentang apakah pemerintah bisa enggak memaksakan? Kalau saya sendiri pribadi mengatakan bahwa itu bisa. Ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dengan menerbitkan Qonun nomor 10 tahun 2018, ya kan? Di sana mewajibkan bahwa seluruh lembaga ekonomi yang beredar di wilayah Nanggroe Aceh itu wajib syariah. Dan mau tidak mau semua lembaga perbankan syariah non syariah itu harus mengkonversi dirinya menjadi syariah. Jadi saya rasa itu bisa. Tinggal apakah ini mau dijalankan secara nasional, ya mungkin sangat tidak elok ya, karena memang harus ada pilihan di masyarakat. Karena kita tidak bisa juga a priori bahwa harus Islam semua, sedangkan orang Islam sendiri masih ragu terhadap ekonomi Islamnya. Mungkin itu saja Ustaz yang saya bisa tambahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Hilman ya pendapatnya ya. Jadi memperkaya diskusi kita malam hari ini ya. Nah, sedikit mungkin saya tambahkan sebelum nanti saya kasih kesempatan ke Mbak Novian, Mas Faizal, atau Mas Syarifuddin ya. Jadi selain tadi ya, selain persoalan waktu dan juga usia perkembangan
keuangan atau perbankan syariah kita yang masih relatif muda gitu ya. Nah, saya melihat ini ada satu perkembangan yang juga menarik ya untuk kita cermati gitu ya. Jadi sekarang ini memang sudah saatnya lah kita untuk berpikir membangun ekosistem ya ekonomi dan keuangan syariah kita ya. Jadi jangan dibiarkan perbankan syariah kita ini atau lembaga keuangan syariah kita ini bertarung dengan playing field yang sama dengan konvensional. Itu akan sangat tidak imbang ya. Dengan struktur kepemilikan modal ya, dengan kemampuan mereka teknologi yang mereka miliki ya, kemampuan instrumen akad ataupun instrumen keuangan yang mereka miliki itu jauh sekali ya. Kita belum sampai ke tahapan itu. Nah, tetapi dengan pendekatan membangun ekosistem ini, jadi ini mengembalikan playing field ataupun ruang perkembangan itu ke dalam ekosistem yang seharusnya gitu. Nah, apa yang saya maksud ekosistem ini? Ya, ekosistem ini kembali kepada keuangan syariah ini yang membiayai akad-akad atau transaksi-transaksi yang memang juga berbasis syariah. Yang sekarang sudah mulai berkembang, ya, mulai dari sektor realnya ya, industri halal misalkan ya, fashion muslim ya, hotel syariah, rumah sakit syariah, kawasan wisata halal, misalkan seperti itu ya contohnya gitu. Bahkan mungkin banyak produk lainnya. Ya. Jadi ini yang menjadi tulang punggung, backbone-nya itu harusnya di sana gitu. Jadi mereka jangan bertarung dalam ruang yang sama dengan yang konvensional ya, karena tidak apple to apple tadi ya, tetapi mereka dikembalikan ke dalam satu ekosistem sehingga sektor realnya juga akan hidup. Kalau ini dibiayai full gitu misalkan gitu ya. Hidup maksud saya itu akan berkembang dari hulu ke hilir. Ya, jadi kita tidak sekedar lagi melihat oh ada busana muslim ya, tapi kita juga harus mulai berpikir siapa pengrajinnya nih, ya, siapa yang membuat bahan bakunya gitu. Nah, kita harus mulai berpikir sampai sejauh itu. Soalnya kalau kita berpikir di ujung, hilirnya masih dikuasai oleh kalangan tertentu, ya sudah kita nggak akan bisa mencapai ekosistem tadi. Kenapa? Karena di hulunya masih dikuasai oleh konglomerasi misalkan. Nah, kan ini yang membuat mereka tangguh gitu ya. Misalkan beberapa produk tertentu ya, mie saja ya, mie, produk mie itu kan dari hulu ke hilirnya kan dikuasai oleh satu kelompok tertentu saja. Ya, mulai dari gandumnya, membuat mie-nya, membuat bahan-bahan baku dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang mengganggu ini mereka gitu. Ya, nah ini yang kita harapkan. Nah, kita pernah mencoba, kalau teman-teman bisa melihat ya, ini fenomena menarik dan menurut saya juga bisa menjadi bahan yang diangkat untuk penelitian ya. Keberadaan koperasi 212 apa nasibnya sekarang? Gimana nasibnya sekarang? Ya, kan banyak yang tutup kan? Ya, mati, ya karena tadi hanya mengandalkan semangat saja. Ya, tidak tadi ya dalam satu konsep atau satu pengembangan yang memang itu mulai berpikir tadi membangun ekosistem tadi. Barang-barangnya toh juga sama dengan barang-barang yang diproduksi atau yang dijual oleh oleh Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya kan, tidak ada perbedaannya kan. Nah, sementara tadi hulunya tadi yang saya katakan itu dikuasai oleh kelompok konglomerasi. Ya, ketika mereka mengkat saja ya sudah kelimpungan ini, ya tidak mampu untuk bisa bersaing. Nah, ini yang harus mulai kita pikirkan gitu ya, bagaimana membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini kalau benar-benar kita ingin kuat gitu ya. Tetapi kalau itu tidak mulai kita lakukan, maka ya sudah kita akan selalu menjadi follower saja, ya, hanya mengambil sisi-sisi atau ruang-ruang yang tersisa saja gitu, ya, sehingga tadi tidak salah kalau perkembangannya hanya ya juga tidak secepat yang kita bayangkan tadi gitu. Nah, jadi ini memang harus benar-benar kita persiapkan secara matang dan secara komprehensif ya, membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, oleh sebab itu ya, bagaimana peran pemerintah dan bagaimana peran masyarakat ya dua-duanya harus terlibat, tidak mungkin satu saja gitu. Ya mungkin Aceh bisa melaksanakan karena faktor historis ya, ini kita maklumi lah gitu ya. Tetapi untuk daerah lain, nah ya tentu ini
ya butuh perjuangan dan saya tidak yakin juga ini bisa direalisasikan di daerah-daerah lain, kecuali misalkan pemerintah daerahnya mulai membuka wacana untuk membangun atau merubah mengkonversi bank BPD syariah menjadi BPD ini ya, BPD daerah itu menjadi BPD syariah, lambat laun mungkin bisa. Tetapi ya ini tentu perlu pengkondisian yang cukup dalam nih ya Mas Hilman ya. Idenya sih menarik ya, tetapi ini perlu pengkondisian yang tidak sebentar menurut saya. Aceh mungkin historicalnya berbeda ya, artinya ada apa namanya, ada satu kondisi yang memang mereka diberikan kebebasan sampai ke sana gitu. Oke, baik, silakan Mbak Novian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mbak Novian atau Mas Faizal atau Mas Syarifuddin, silakan. Siapa yang lebih dulu? Mbak Novian masih di mute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Mbak, silahkan. Izin Pak, saya sambil di on the road Pak, karena Ya, lagi survei lokasi. Alhamdulillah Basnas insya Allah akan mengembangkan lagi ekonominya di wisata kuliner Kota Batam. Baik, alhamdulillah saya ingin menyampaikan pengalaman saya sebagai alumni dari Hukum Ekonomi Syariah. Jadi pembahasan hari ini pembahasan tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu kembali lagi menjadikan saya kembali lagi untuk kuliah di S1 gitu Pak. Jadi polemik-polemik tentang perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lainnya itu memang sudah menjadi bahasan kami ketika kami kuliah perbankan syariah di S1. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2012 saya mengikuti MTQ tingkat provinsi Kepulauan Riau dan saya mengangkat tentang ekonomi syariah, di mana judulnya adalah penerapan ekonomi syariah yang setengah hati. Dari penelitian itu yang saya rasakan adalah seperti ini Pak. Perbankan syariah yang ada itu memang rasanya masih ada bau-bau konvensional. Sehingga saya itu mengatakan setengah hatian tentang sistem yang ada di perbankan syariah. Mungkin itu di tahun 2012. Namun di tahun 2014 saya kembali menjadi peserta di MTQ tingkat provinsi Kepulauan Riau bidang makalah, dan saya kembali lagi mengangkat tentang ekonomi syariah. Kebetulan pada saat itu saya bertepatan dengan masa-masa saya menyusun skripsi. Dan saat itu saya menyusun skripsi itu di BPR Syariah, di mana objek kasusnya adalah di Pulau Barelang, di Barelang, Jembatan 6, tepatnya di Pulau Nguan. Dari program BPR Syariah itu mereka memberikan bantuan mikro UKM untuk penduduk di desa. Kalau kami di Batam ini terkenal kampung Pak, tidak ada desa di sini. Namun yang kurang maksimalnya adalah ketika dari masyarakat kampung tadi itu tidak maksimal mengembalikan pinjaman bantuan usaha dari BPR Syariah tersebut. Jadi BPR Syariah ini memberikan bantuan tanpa agunan, namun dari memang habit dari masyarakat kampung adalah ketika mereka mendapatkan bantuan, maka bantuan tersebut dijadikan bahan konsumsi, bukan untuk pengembangan usaha. Dan juga saya ingin menyampaikan, alhamdulillah Bank Daerah hari ini di Kota Batam, khususnya Riau dan Kepulauan Riau, Bank Riau Kepri hari ini memang menuju syariah, menggesa syariah, seperti itu Pak. Saya sangat bangga hari ini 3 bank besar syariah di Indonesia sudah bersatu dalam Bank Syariah Indonesia. Dan itu merupakan suatu prestasi yang hampir 10 tahun belakangan ini adalah perhatian dari pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Namun pertanyaan saya Pak, kira-kira untuk berapa tahun yang akan datang, ekonomi syariah ini memang harus digesa terutama di generasi milenial. Bagaimana Pak caranya, khususnya untuk bantuan modal usaha ini Pak? Ketika orang nanti sudah diberi bantuan modal usaha, jadi hasil tidak maksimal seperti itu Pak. Jadi membuat angka peningkatan di ekonomi syariah itu kurang maksimal. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya diskusikan malam ini, dan terkait pengalaman-pengalaman saya yang ada di daerah.
Saya sampaikan demikian, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Makasih Mbak Novian ya. Baik, yang lain silakan. Mas Faizal Daus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handi Riza dan salam teman-teman ya. semuanya. Iya. Perkenalkan saya Faizal Daus. Saat ini kebetulan qadarullah-nya ditugaskan di Bank Syariah Indonesia di Padang. Jadi begini Pak, saya sangat antusias sekali nih dengan Pak Muzakir, Pak Gunawan dan teman-teman semua, Pak Hilman juga terkait dengan konsentrasi di perbankan syariah sebagai inti dari ekonomi syariah seperti itu. Yang pertama, kenapa masih posisinya masih banyak bahkan gitu ya dai-dai kita masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional gitu kan. Memang benar. Yang pertama adalah memang literasi kita itu sangat kecil, sangat rendah sekali, nggak sampai 10% gitu kan. Dan di sisi lain juga posisinya, mohon maaf Bapak Ibu semua gitu kan, memang fitnah-fitnah yang terkait dengan ini gitu kan, yang dikeluarkan oleh mungkin bisa jadi adalah dai-dai kita yang kita panutan kita gitu kan. Ternyata dia mengeluarkan fitnah terkait dengan gitu kan. Izin saya menyampaikan ada sebagian dai itu memang dia tersangkut dengan perbankan syariah gitu kan. Jadi ketika tersangkut perbankan syariah itu tidak hanya orang awam gitu kan, bahkan dai-dai kita itu ketika tersangkut dengan perbankan syariah langsung membuat rangkuman bahwa oh bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional gitu kan. Dan itu sebenarnya adalah memang pendapat secara pribadi yang sifatnya adalah memang emosional gitu kan. Ketika itu dirunut kembali, terkadang ya akhirnya permintaan maaf begitu. Itu yang terjadi ketika ada hal-hal yang semacam itu. Memang benar posisinya adalah operasional kita memang sudah sesuai dengan DSMUI dan sebagainya. Tapi di lapangan gitu kan, kita mendapati bahwa nasabah-nasabah yang kita ajak, yang kita siarkan, yang kita dakwahi, ayo berbank syariah gitu kan. Ketika dia mendapati gitu kan, oh persyaratannya kok rumit ya gitu kan. Ketika kita ajak untuk akad murabahah gitu kan, kenapa harus ada underlying asetnya gitu kan. Ketika kita ajak ijarah juga kenapa harus ada underlying aset dan sebagainya gitu kan. Dan itu yang kadang-kadang nasabah tidak mau kerumitan itu ada gitu kan. Kalau di bank konvensional ya akadnya satu aja kredit gitu, saya dapat duitnya gitu kan. Tapi kalau kita di bank syariah harus ada underlying transaksinya. Itu terkadang di masyarakat mereka dianggap dirumitkan gitu kan, dan tidak sabar seperti itu. Terus juga yang kedua, dukungan pemerintahan. Pengalaman saya selama sudah hampir 12 tahun di perbankan syariah yang dulunya saya di BSM gitu kan. Ini 2 tahun ini sangat-sangat besar dukungan pemerintah ke perbankan syariah gitu kan. Secara top down gitu kan, kementerian sudah menyurati di bawahnya BUMN gitu kan, diwajibkan pegawainya diperbolehkan untuk menjadi nasabah atau payroll di perbankan syariah. Tapi di tataran cabang umpamanya kan, di tataran pemain cabang BUMN dan sebagainya itu kita effortnya lebih lagi gitu kan, gitu kan. Karena memang ketika bank syariah masuk ke sektor-sektor itu pengawalan ketat dari bank konvensional itu sangat tinggi gitu kan. Dan itu memang effortnya lebih lagi gitu kan. Karena tidak bisa secara top itu oke gitu kan. Memang akhir-akhirnya memang secara bottom up gitu kan. Secara bottom up yang memang ya pilihan insan-insan perbankan syariah di lapangan bagaimana mengajak masyarakat untuk berbank syariah gitu kan. Itulah yang kondisi yang real yang sebenarnya yang saya dapati di perbankan syariah ini. Dan saya sangat-sangat berterima kasih nih Bapak-bapak semua sudah menjadi nasabahnya bank syariah apapun gitu kan. Dengan bergabungnya 3 bank syariah ini, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, sama BRI Syariah, sedikit saya sampaikan Pak gitu kan. Saat ini secara aset gitu kan, itu bank syariah itu sudah bank syariah Indonesia itu sudah menjadi nomor 7 di Indonesia. Dan yang dulunya mungkin masih belasan gitu kan.
ekonomi ini yang bertumbuh itu adalah perbankan syariah, gitu kan. Jadi kepercayaan masyarakat itu ke perbankan syariah itu tinggi, gitu kan. Ketika penghimpunan dananya bagus, gitu kan, insya Allah juga nanti ketika pembiayaan, nasabah pembiayaan juga akan mendapatkan price yang bagus, gitu kan. Mendapatkan pricing yang bagus, gitu kan. Insya Allah itu menjadi penyemangat lah posisi perbankan syariah saat ini, gitu kan. Dan ya saya berharap ya kita di sini menjadi corong, gitu kan, ketika di masyarakat ada penyampaian kok sama saja dan sebagainya, ya kita bisa memberikan. Mungkin itu Pak Handi Riza ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal ya. Jadi ini satu pencerahan juga bagi kita ya, artinya bagi teman-teman sekalian, langsung dikonfirmasi oleh praktisi perbankan syariah ya. Dan memang ini menjadi satu PR bagi kita ya, ini otokritik lah bagi kita ya, di mana sesungguhnya memang tidak bisa instan ya. Jadi proses ini memang harus kita lalui gitu ya. Dan ini momentum menurut saya yang tepat untuk bisa terus kita dorong prosesnya. Nah, terkait tadi dengan Mbak Novian tadi ya, saya juga sedikit menanggapi ya. Jadi Mas Faisal itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya Mbak Novian ya, bagaimana sesungguhnya akad-akad ya atau proses transaksi di perbankan syariah kita ini justru banyak mendapat kritik secara internal dari kalangan umat sendiri juga gitu ya, mungkin karena ada pengalaman pribadi yang tidak baik ya, sehingga yang tadinya sifatnya kasuistik kemudian digeneralisasi ya menjadi satu permasalahan umum gitu. Nah, ini yang kurang pas menurut saya gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi ya, bagaimana supaya nasabahnya ini patuh gitu ya, konsisten ya. Nah, tentu kan kembali terpulang kepada individunya sendiri ya. Nah, sementara instrumen keuangan syariah itu kan memberikan semacam pengawasan dua belah sisi ya, dua belah pihak gitu ya. Artinya setiap akad atau setiap transaksi yang ditawarkan atau yang dilaksanakan itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Kan semakin besar, semakin sukses proyek yang dilaksanakan atau dijalankan, tentu juga tingkat atau bagi hasilnya akan semakin baik ya. Jadi tidak semata-mata tanggung jawab nasabah saja atau tidak semata-mata tanggung jawab bank syariah saja gitu. Nah, ini dua-duanya harus berperan secara baik. Kenapa? Karena mereka menjadi satu kesatuan ya. Karena proses akad yang dibangun itu kan memang tidak semata-mata diserahkan sepenuhnya kepada lembaga perbankan syariah seperti di konvensional misalkan ya. Nggak mau tahu tuh Anda mau rugi mau untung, yang penting saya dapat bunga sekian misalkan ya, saya dapat pengembalian return sekian gitu. Tapi prinsipnya di bank syariah kan nggak demikian ya. Jadi ada IWAT ya, IWAT itu equivalent of counter value yang memang baru bisa kita dapatkan profit itu setelah ada ikhtiar, ada faktor risiko, dan ada faktor daman di sana. Jadi tiga hal inilah yang disetarakan dengan berapa tingkat keuntungan atau profit yang kita dapatkan. Jadi bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ya, nah ini persepsi masyarakat ini yang harus kita rubah, ya kita perbaiki atau kita berikan informasi yang sebenarnya, ya sehingga tingkat kepercayaan kepada bank syariah ini bisa terus dibangun ya, akan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, kita ini kan ke Mas Syarifuddin ya, silakan Mas Syarifuddin kalau ada respon. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu ya, karena ini sudah jam 8:04. Ini saya kasihan dengan, tentu kita pertimbangkan juga ya teman-teman kita di wilayah timur yang hari ini sudah jam 10 malam ya, kalau bedanya 2 jam, nah tentu mereka sudah sangat kemalaman. Jadi kita sepakati sampai jam 8 ya, supaya teman-teman di wilayah timur juga bisa istirahat setelah ini. Baik, silakan Mas Syarifuddin. Baik, terima kasih Pak Handi Riza. Izin pertama, saya izin menyampaikan atau menambahkan diskusi. Saya Syafruddin. Saya izin Pak berbicara sebagai nasabah saja ya Pak ya. Jadi kebetulan saya nasabah konvensional dan nasabah syariah dari BSM Pak. Jadi dalam kondisi saat ini, mau tidak mau, bank syariah sekarang itu harus berhadapan dengan bank konvensional Pak. Kondisi untuk saat ini. Jadi saya pengalaman sebagai nasabah konvensional memang lebih mudah Pak, lebih mudah, lebih gampang
untuk masalah pembayaran virtual account. Tapi untuk bank syariah saat ini itu Pak konsepnya sudah hampir sama Pak kemudahannya untuk ada QRIS juga gitu tuh, ada QRIS juga, ada pembayaran virtual account misalnya ke beberapa vendor belanja. Jadi saya sih optimis Pak karena bank syariah yang saat ini itu sudah benar-benar melakukan pembenahan yang cukup baik, cukup mudah gitu tuh. Jadi saya juga menggarisbawahi tadi Pak Handi tentang masyarakat nasabah yang tidak peduli dengan syariah, yang tengah-tengah dan yang peduli gitu Pak. Jadi mungkin saya sih optimis Pak karena dengan kemudahan saat ini yang kita dapat dari bank syariah, kebetulan saya juga dari BSM migrasi ke BSI, kemudahan itu sudah hampir sempurna sama Pak dengan kemudahan konvensional. Jadi mungkin dimulai dari kitanya sendiri gitu tuh Pak. Contoh ruang lingkup kecil saja mungkin di kelas 5 ini gitu kesadaran atas syariah mungkin saya sih nggak yakin kalau bisa sampai 100% nasabah syariah gitu Pak. Untuk itu mungkin dari kitanya sendiri bisa melakukan perubahan gitu. Kita sebenarnya bisa Pak, apalagi didukung dengan kemudahan saat ini gitu tuh. Pertanyaan saya Pak, gimana gitu Pak untuk menyampaikan hal yang ke yang tidak peduli terhadap syariah gitu, karena kita harus melakukan perubahan, sedangkan masyarakat di kita itu agak sulit kalau mengenai tentang perubahan. Mungkin itu aja Pak Handi yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Handi. Ya, tadi Anda sudah menjawab sebenarnya. Kita mulai dari lingkungan kita dulu gitu ya. Kita yakinkan lingkungan kita dulu. Nah, nanti itu lambat laun pasti akan menyebar ya, akan ini. Atau kita perlu cek nih dompet masing-masing teman-teman kita ini ya. Coba dikeluarkan kartu ATM-nya, masih ada yang konvensional atau yang sudah syariah semua. Banyak atau masih ada yang CC konvensional. Sebagian palingan baru Pak. Makanya ini tugasnya. Nah, itu Pak ruang lingkup yang ini yang sesederhana ini saja untuk pasar syariah gitu Pak. Ya bisa ditebak, apalagi pasar yang lebih luas Pak. Jadi ya, makanya ini jadi tugas Mas Safrudin sama Mas Faizal nih ya. Jadi kelas ini berakhir semuanya sudah convert ke bank syariah ya. Tapi kalau belum ya berarti gagal nih Mas Safrudin sama Mas. Sama ini Pak. Jadi saya buka bareng-bareng gitu. Saya mengimbangi aja Pak. Gitu. Dari kita. Saya bukan. Pak. Biasanya maaf kalau kita yang di daerah biasanya untuk menemukan bank-bank syariah itu agak jauh Pak. Jadi kebanyakan BRI tidak menjadi alasan Bu Sri, tidak menjadi alasan karena sinyal sudah ada di sana kan. Maaf menambahkan sedikit, saya berbicara sebagai nasabah. Untuk kemudahan pembayaran, QRIS sekarang BSI itu sudah ada pembayaran secara online atau barcode itu udah ada. Saya bukan pegawai, tapi saya pemakai kebetulan, jadi saya tahu persis gitu. Jadi ini mulai dari kitanya sendiri gitu, gimana kita mau mengembangkan ekonomi syariah. Kalau kitanya sendiri masih susah ininya Bang Denny, padahal sekarang saya bisa bayar kopi atau apapun bisa menggunakan QRIS gitu. Saya pengalaman, saya pengguna konvensional, saya juga pengguna bank syariah gitu. Jadi mulai dari kita ya ayo kita gerakan gitu, ekonomi syariah ya ada di tangan kita semua gitu. Makanya tadi Pak Muzakir bilang kok kenapa mayoritas masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim gitu tuh, tapi sangat lambat gitu. Itu perubahan dan PR kita bersama sebenarnya, bukan PR bank syariah, bukan PR bank pemerintah gitu, bukan. Mungkin dari kitanya sendiri gitu. Mungkin itu aja Pak tambahan saya. Ya, makasih. Baik sekali ya. Jadi ini membangun kesadaran kolektif sebenarnya ya. Ya memang ya ini perlu waktu ya sebenarnya. Jadi ada memang yang teman-teman yang merasa lambat, ada yang merasa ini sudah ada progres dengan baik. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita punya komitmen dan tekad untuk sama-sama memperbaiki ini dan juga sama-sama memberikan pencerahan-pencerahan lah kepada masyarakat kita. Ya, baik, mungkin Mas Al-Zukri silakan kalau ada, sama Mas Tasnim. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Kebetulan saya dari Batam sama Mbak Noviansah tadi. Saya ingin berbicara tentang perekonomian yang sudah kita bahas tadi. Kebetulan sepertinya asik sekali. Mungkin di minggu depan bisa materinya sedikit, tapi diskusinya lebih banyak. Jadi Pak, saya termasuk dalam wilayah lingkungan kerja di pemerintahan Wali Kota Batam. Walaupun begitu, ketika saya sudah berada di dalam dalam kelas pembelajaran atau status mahasiswa, berarti saya menanggalkan baju kepegawaian itu. Artinya apa? Artinya memang dari awal saya di S1 pun saya aktif di organisasi dan memberikan kritik kepada pemerintah juga atau kepada pemangku kekuasaan. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah penyampaian dari Mbak Noviansah tadi tentang Bank Syariah DPD. Di Batam, Wali Kota Batam itu mungkin menangkap isu ini dengan sangat baik, sehingga Bank DPD Kepri itu dijadikan sesegera mungkin menjadi bank syariah untuk di daerah. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika status bank itu masih konvensional, tentunya banyak pinjaman-pinjaman dari pegawai seperti itu, Pak. Dengan tata kelola yang konvensional. Yang mau saya tanyakan adalah ketika Bank Kepri Syariah ini, DPD ini yang sudah yang sudah menjadi syariah, bagaimana nanti pengaturan peminjaman itu, apakah memang masih tetap perhitungannya seperti konvensional atau bagaimana Pak? Karena saya memang dasarnya bukan di ekonomi, cuman saya di manajemen pemerintahan seperti itu. Saya pengen mengetahui saja bagaimana proses perpindahan Bank Riau konvensional itu menjadi Bank Riau Syariah itu, nanti tata kelolanya untuk pembayaran dari pegawai negeri itu Pak. Kan banyak untuk peminjaman dari pegawai negeri itu. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Baik ya. Baik, makasih Mas Al-Zukri ya. Ya, jadi biasanya ya kalau memang akan dilakukan konversi dari yang konvensional kepada syariah ya, memang ini ada butuh proses waktu yang melakukan semua persiapan lah gitu ya. Saya tidak tahu apakah konversi ini secara keseluruhan atau dia menjadi satu unit tersendiri ya, atau memang semuanya dikonversi full ya dari konvensional kepada syariah ya, sehingga Bank Riau Kepri itu benar-benar full syariah ya, artinya bank umum syariah ya, bank umum bukan unit usaha syariah gitu. Nah, kalau dia menjadi bank umum syariah seperti belajar dari kasus NTB ya, Bank NTB ya, ini kan juga konversi dari konvensional kemudian murni syariah. Ya tentunya semua akad transaksi ya melalui persetujuan semua pemegang saham ya dan juga semua nasabah ya tentu akan dikonversi ya disesuaikan dengan skim atau instrumen yang terdapat di syariah. Ya tentu diberi kebebasan kepada nasabah kalau mereka seandainya tidak berkenan, tidak bersedia, karena mungkin juga tidak semuanya kan yang katakanlah yang muslim ya, ataupun juga ada yang muslim tapi tidak berkenan untuk menggunakan skema syariah, ya mungkin mereka diberi kebebasan alternatif pilihan untuk menabung di atau melakukan transaksi di bank lain. Jadi memang butuh sebuah komitmen bersama, tidak hanya dari sisi pemegang saham, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, tapi juga nasabah. Ya, nasabah itu juga punya hak untuk menentukan pilihannya gitu. Kalau seandainya mereka tidak berkenan, ya tentu mereka punya hak untuk mencabut atau menarik sehingga memindahkan ke tempat lain. Tapi kalau seandainya mereka berkenan ya tentu dikonversi. Dikonversi itu dicari padanannya. Ya kalau mereka menggunakan akad kredit misalkan gitu ya untuk
apa namanya untuk modal usaha, ya mungkin padanannya misalkan mudharabah atau musyarakah misalkan. Atau kalau tadinya mereka punya skema atau kredit jual beli ataupun konsumtif ya, membeli barang, motor, mobil, rumah melalui skema bank syariah, nah tentu dikonversi menjadi murabahah ya, yang disesuaikan dengan apa namanya, yang disesuaikan dengan akad atau instrumen yang ada. Jadi begitu Mas biasanya Mas Al-Zukri. Nah, tapi memang itu butuh proses waktu. Saya tidak tahu perkembangannya apakah ini sudah berjalan atau belum ya. Nah, kalau memang itu sudah mulai berjalan ya tentu nasabah diinformasikan ya bahwasanya ini akan dilakukan skema konversi kepada akad-akad syariah. Nah, kalau memang itu dilakukan tentu ini merupakan satu terobosan yang baik ya. Dengan konversi satu bank menjadi bank syariah ini tentu juga akan menambah nilai market share, apalagi kita ketahui Kepri menjadi salah satu gerbang apa namanya pintu masuk ya industri ataupun perdagangan internasional di beberapa negara tetangga ya, atau menjadi pelabuhan lah gitu yang merupakan destinasi yang diminati gitu. Jadi dan apalagi banyak juga kawasan-kawasan khusus ya yang terdapat di Kepri, tentu akan mendorong instrumen atau mendorong perbankan syariah ini bisa tumbuh lebih baik. Jadi ini informasi yang sangat berharga menurut saya Mas Al-Zukri. Nah, tentunya ini harus disambut dengan baik ya dan dikawal dengan baik sehingga benar-benar bisa mencerminkan ya apa namanya ini perekonomian masyarakat di Kepri ya dengan hadirnya lembaga keuangan atau lembaga perbankan syariah ini. Mungkin itu komen saya terhadap informasi tadi. Baik, Mas Tasnim, ya terakhir Mbak Eni ya. Silakan Mas Tasnim. Ya Pak. Halo. Ya silakan Mas, silakan. Iya, terima kasih Pak Hadi. Saya di sini sebenarnya ingin menambahkan komen atau pertanyaan, jawaban atas pertanyaan yang tadi, kenapa perbankan syariah itu perkembangannya agak lambat ya di Indonesia. Sebenarnya nggak lambat, cukup cepat. Masalahnya konvensional itu juga cukup cepat. Jadi kesannya itu segitu-segitu aja perkembangannya. Padahal perbankan syariah perkembangannya cukup cepat. Terlepas dari itu tadi, sebenarnya cepat atau tidak cepatnya perkembangan bank syariah itu tidak terlepas dari keikutsertaan semua unsur ya. Terutama ada pemerintah, dukungan pemerintah, masyarakat atau nasabahnya, dan praktisinya. Saya kebetulan ex-praktisi perbankan syariah, dulu setim dengan Pak Faisal Daus. Kebanyakan itu kalau di praktisi perbankan syariah, kebanyakan juga tidak memahami bank syariah itu seperti apa. Itu enggak hanya memahami kulit luarnya, itu bank syariah loh, ini seperti bank syariah, tapi intinya bank syariah itu seperti apa, tidak semuanya memahami terlalu dalam. Nah, jadi ketika menyampaikan ke masyarakat itu hanya setengah-setengahnya. Jadi kesannya seperti ini hampir sama aja sih, sesuatu yang berganti kulit. Ditambah lagi masyarakat yang juga sampai saat sekarang masih masih sangat percaya dengan bank konvensional, mungkin karena udah terlalu lama Pak ya menggunakan bank konvensional gitu. Sebagian besar atau ada beberapa dari praktisi perbankan syariah, dari rekan-rekan itu bahkan yang menganggap sama satu rumah itu masih menggunakan, suami istri masih menggunakan bank konvensional, atau yang satu bekerja di konvensional, yang satu bekerja di bank syariah. Jadi seperti biasa aja mencampurkannya, tidak ada giroh atau keinginan untuk memurnikan kesyariahnya. Jadi sekedar bekerja aja di bank syariah, bekerja bekerja di bank syariah, yang satu bekerja di konvensional, toh hasilnya sama aja gitu kan, uang juga hasilnya atau gaji aja. Jadi kesadaran itu yang perlu dibangun agar perkembangannya itu pesat, semakin pesat gitu. Itu tadi mungkin sharing dari pengalaman pribadi saya yang saya lihat di lapangan selama menjadi praktisi perbankan syariah Pak ya. Kenapa perkembangannya itu begitu-begitu aja? Karena memang yang benar-benar ingin syariah itu berkembang mungkin tidak sampai 25% dari ini, dari pegawainya itu yang memahami syariah itu benar-benar sampai ke dalamnya. Terus yang jadi pertanyaan saya pribadi, Anda juga dari ex nasabah atau dari rekan-rekan saya ini, karena sampai saat sekarang ini kan masih menginduk kepada Bank Indonesia Pak ya, yang
yang apa itunya itu? Regulator. Regulator masih identik dengan konvensional, masih identik dengan konvensional. Jadi masyarakat itu masih mengira ketika ada bank syariah, tapi masih menginduk kepada Bank Indonesia yang identik dengan kebijakan-kebijakan konvensional. Mungkinkah bank syariah itu berkembang dengan baik, sementara dia ditekan terus dengan kebijakan-kebijakan yang identik dengan konvensional? Nah, itu sering saya dengar di lapangan ketika masih menjadi praktisi perbankan syariah. Nggak mungkin akan terjadi bank syariah yang murni ketika dia masih menyatu dalam satu induk konvensional. Nah, pertanyaannya yang mungkin hanya bisa dijawab oleh pemerintah, yang mungkin bisa Bapak sampaikan, mungkinkah ada suatu induk yang khusus mengakomodir bank syariah sehingga dia apple to apple lah, kalau diistilahkan tadi apple to apple, sama-sama memiliki regulator yang mengakomodir diri sendiri, gitu. Konvensional, syariah, sehingga tidak ada satu bagian yang ditekan, suatu bagian yang disupport secara total, gitu. Karena kesannya di masyarakat itu seperti itu yang kita temui, yang akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat itu tidak 100% kepada bank syariah itu murni syariah. Ditambah lagi dengan sebagian sumber daya manusia itu yang tidak 100% mempercayai bank syariah itu adalah tempat mencari rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Karena masih bercampur nih, suami istri masih bercampur. Yang satu jadi pegawai bank konvensional, yang satu masih menjadi pegawai bank syariah. Jadi tidak salah ketika masyarakat berasumsi begitu sama saja kita yang sudah di bank konvensional ya udah di bank konvensional aja, toh pegawai bank syariah pun mereka masih menerima gaji dari bank konvensional. Salah satunya masih mencampur adukan. Nah, itu tadi mungkin yang perlu kita ini bersama kesadaran yang tadi rekan-rekan juga sudah duluan sampaikan, kesadaran dari diri pribadi, dari nasabahnya yang 100% meyakini, dari pegawainya atau SDM-nya yang 100% mensyariahkan dirinya, dari pemerintahnya, terlepas tadi kalaupun bisa ada regulator yang khusus menghandle perkembangan bank syariah, jadi tidak terkait dengan kebijakan di konvensional. Jadi masyarakat bisa berpikir, oh ini benar toh, ini sudah ada regulatornya sendiri yang murni syariah, tidak terkait dengan bank konvensional. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Eni terakhir ya. Ya, terima kasih. Di sini saya hanya ingin meyakinkan diri saya sendiri, karena selama ini terus terang saya sudah pernah bertransaksi dengan bank syariah, dan yang lebih banyak saya tetap masih di konvensional. Kenapa saya belum bisa meyakinkan diri saya sendiri? Saya harus berpindah ke syariah secara full. Nah, itu ketika saya pinjam, karena saya sebagai pengusaha Pak ya, jadi yang saya sering lakukan adalah peminjaman untuk modal usaha. Nah, di sini ketika saya bertransaksi dengan bank syariah, saya bedakan dengan bank konvensional dengan hutang yang sama, 450 juta, dengan jangka waktu yang sama juga 5 tahun, itu selisihnya sampai 3 juta. Bagi saya yang notabene uang itu untuk usaha, saya hitung sekarang 3 juta, dikalikan dengan 5 tahun, ketemunya 180 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, hitungan di bank konvensional di awal sudah jelas. Ya kan, artinya bunganya sekian, bla bla bla, ketemunya sekian. Nah, ketika saya di bank syariah, hitungannya juga bukan bagi hasil, saya rasa. Karena hitungannya juga sama. Artinya ketika saya meminjam sekian, saya harus membayar sekian, angsuran yang saya bayar juga sudah jelas. Sedangkan kalau hitungan bagi hasil seharusnya tidak begitu. Artinya ketika ada misalnya ada penurunan laba ataupun kerugian di dalam usaha, itu kan juga harus dipertimbangkan. Akhirnya saya berpikir, kadangkala di otak saya itu terbersit bahwasanya sebenarnya bank konvensional karena lebih murah itu lebih syariah daripada bank syariah. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.
Baik, ada dua ini terakhir ya. Mungkin saya respon sedikit ya sebelum kita ini kan. Tadi yang Mas Tasnim katakan ya. Jadi memang di kita ini memang masih jadi muaranya itu atau regulatornya kan di kita tuh tidak hanya Bank Indonesia ya, Mas Tasnim ya. Tapi sebagian itu sudah dialihkan ke OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin perlu juga kita pahami ya, pengelolaan perbankan syariah mulai dari pengawasan ya dan juga pembinaan ya itu sudah berada pada level direktorat tersendiri ya baik di OJK maupun di Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia itu sudah ada Direktorat Perbankan Syariah ya yang memang itu notabene full murni mengurus syariah ya dan saya pikir karena sudah di level direktorat, ya tentunya mereka punya sistem dan mekanisme tersendiri. Begitu juga dengan OJK ya, karena kan kita ini sistem keuangan dan ekonomi kita ini kan boleh dikatakan dual system lah gitu ya. Jadi tentu pemerintah tidak bisa memisahkan ya, ataupun dalam hal regulatornya ini tentu belum pada tahapan kita memisahkan induk ataupun bank sentralnya ya, karena juga ini terkait dengan hubungannya dengan internasional ya, sistem perekonomian atau sistem moneter internasional ya. Tetapi secara internasional kita juga sudah punya namanya IFSB ya, International Financial System Board, yang memang itu menjadi kumpulan bank-bank sentral dunia yang memiliki sistem perbankan syariah. Nah, mungkin ya bisa saja suatu ketika nanti ketika market share-nya ini semakin besar ya, semakin banyak negara yang menggunakan, ya bisa saja tidak terlalu kemungkinan nanti kita punya satu regulator tersendiri yang terpisah dari induk yang ada sekarang baik di OJK maupun di Bank Indonesia. Tetapi untuk saat ini saya pikir belum ada rencana pemerintah untuk membuka atau mendirikan satu regulator tersendiri ya, karena mungkin melihat market share dan perkembangannya juga masih bisa dihandle oleh satu lembaga baik di BI maupun OJK. Terlepaslah dari beberapa pendapat atau beberapa analisa yang mengatakan ini tentu di regulatornya akan bercampur kembali. Tetapi sesungguhnya itu sudah ada pembedaan sistem karena mereka sudah punya direktorat tersendiri yang itu benar-benar terpisah dari yang konvensional ya. Begitu Mas Tasnim. Nah, terakhir Bu Eni Hidayati ya, mungkin karena Bu Eni ini kan pelaku usaha ya, artinya entrepreneurs ya, pedagang yang selalu berinteraksi dengan lembaga keuangan dan juga melihat aspek usahanya ini ya, tentu namanya pengusaha tentu ada satu perhitungan yang berbeda dengan kalangan lain ya, yang memang semata-mata menabung misalkan ya, yang itu tentu tidak akan memberikan dampak yang besar. Tapi Mbak Eni, kalau menurut saya perlu juga menjadi satu pemikiran ya ataupun perenungan gitu ya, karena dalam ekonomi Islam dan ekonomi syariah itu tidak semata-mata hanya melihat hasil akhir, Mbak. Ya, tetapi prosesnya ya, prosesnya yang mesti juga kita renungkan gitu atau kita perhatikan lebih jauh. Kalau hasil akhir memang menyatakan skema bank konvensional misalkan jauh lebih menguntungkan daripada skema syariah, ya tentu orang tidak akan mau menabung di bank syariah ya. Ya, kenapa? Karena tidak menguntungkan bagi mereka gitu. Kalau kita hanya menghitung dari aspek laba rugi, ya untung rugi gitu ya. Karena bagi Allah kan mudah saja mereka Allah membolak-balikkan usaha kita kan ya, yang tadinya kita menganggap kita untung kemudian dirugikan atau sebaliknya ya. Karena kita menabung di bank syariah misalkan yang tadinya rugi tentu dibalikkan menjadi untung, itu mudah saja bagi Allah. Nah, ini kan proses keyakinan. Selama kita masih melihat ini dalam kacamata untung rugi, nah selama itu pula ya kita tidak melihat ini secara lebih mendalam gitu. Artinya melihat ini dari sisi ini adalah satu keyakinan kita ya dalam melaksanakan nilai-nilai yang kita yakini gitu. Sama seperti ini Mbak Eni misalkan ya. Ketika makan misalkan, saya sering memberikan contoh seperti ini. Ketika makan, ada yang membaca bismillah dan ada yang tidak membaca bismillah misalkan. Ya. Toh juga kenyangnya sama kan?
Ya bisa saja mungkin orang yang tidak membaca bismillah itu kenyangnya lebih cepat gitu, bisa saja kan, dibandingkan orang yang baca bismillah. Tapi kan yang kita lihat bukan kenyangnya, Mbak. Tapi yang kita lihat bagaimana proses kita memulai usaha itu atau melakukan usaha itu dengan menyebut asma Allah misalkan seperti itu. Nah, di situ tentu ada keberkahan, ada kebaikan, ada kenyamanan ya yang kita harapkan. Apalagi kalau kita tahu bagaimana ancaman ya tanda kutip Allah terhadap orang-orang yang masih ya berada di seputar riba. Nah, ini ya di seputar riba. Saya tidak mengatakan bunga bank itu 100% riba gitu ya, tetapi tentu ini ada satu pembahasan fikih tersendiri ya, karena juga ada perbedaan pendapat ulama terhadap hal ini ya. Tetapi kalau melihat ancaman-ancaman Allah dalam Quran itu kan apa kita tidak berpikir dua kali untuk melakukannya gitu ya. Nah, sementara hari ini tidak lagi ada aspek darurat. Semuanya ada ya. Semuanya ada ya, artinya aspek darurat itu sudah gugur gitu loh. Ya, aspek darurat itu sudah gugur. Ya, tidak ada lagi aspek darurat yang dulu mengatakan bisa saja, wah Pak, di bank di daerah saya belum ada bank syariah, saya jadi masih pakai yang konvensional gitu, ya. Nah, jadi itu yang membuat. Nah, tetapi ini juga menjadi otokritik kepada Mas Faisal, ya, yang pelaku perbankan syariah. Kenapa masih mahal? Nah, kalau saya sih sederhana saja menjawabnya, selagi modal yang dimiliki bank syariah masih terbatas, dia masih akan susah untuk efisien, Mbak. Ya kan? Unit cost-nya atau pricing-nya pasti akan lebih mahal ketimbang konvensional yang mungkin sudah efisien. Kenapa? Karena modalnya besar, nasabahnya banyak. Sesuatu yang sifatnya masif pasti akan jauh lebih mudah, akan lebih efektif ketimbang yang masih sedikit. Ya, itu pasti akan terjadi di mana-mana, hukum seperti itu akan terjadi gitu. Ya, kalau apa namanya, kalau kecuali nanti coba Anda lihat, nanti ada perbedaan yang signifikan ketika sudah terjadi merger dengan BSI ini ya, itu pasti akan terjadi perbedaan yang signifikan. Karena apa? Karena akumulasi modal yang dimiliki oleh BSI itu akan bisa membuat mereka lebih efisien. Ya, akan memiliki kemampuan teknologi yang mungkin lebih setara dengan yang konvensional. Ya kan? Ya, kenapa? Karena tadi akan lebih mudah mereka untuk apa namanya? Untuk mengembangkan usahanya karena tadi ada akumulasi modal yang tercipta dan juga apa namanya kemampuan teknologi yang lebih baik gitu. Nah, ini mungkin yang jadi PR juga buat kita ya. Jadi kita melihatnya dua sisi lah. Artinya kita tidak melihat dari aspek apa namanya pengusaha saja, yang dalam hal ini adalah nasabah perbankan syariah yang diwakili oleh Mbak Eni tadi ya. Nah, tapi saya menyarankan Mbak, ya mungkin kita mulai sedikit merenungi ya. Jadi Allah, jangan kita hitung-hitungan dengan Allah ya. Kalau tadi Anda mengatakan beda 3 juta, bagi Allah itu kecil sekali, Mbak. Ya. Bagi Allah itu gampang saja membolak-balikkan itu gitu. Nah, kalau kita, nah kan persoalan keyakinan. Yakin nggak kita dengan sistem ini? Kalau kita nggak yakin ya mau sebagus apapun juga kita nggak akan masuk ke dalamnya gitu. Tapi kalau kita yakin, usaha kita akan jauh lebih barokah misalkan ya, usaha kita akan jauh lebih baik ya. Nah, tentu ini perlu ada satu keyakinan diri kita untuk membuat ini lebih baik. Karena kan dalam Imam Ahmad kalau nggak salah, yang dicari itu kan bukan rezekinya, Mbak. Wa barakatul rizki. Ya kan? Barokahnya dulu baru rezekinya gitu. Jangan dibalik. Rezekinya dulu baru barokah. Barokahnya dulu gitu. Wa barakatul rizki. Nah, ya kan rezeki yang barokah, ya keberkahan rezeki itu yang kita cari. Nah, tapi sebaliknya tadi saya setuju dengan Mbak Eni, ya perlu juga ini introspeksi bagi apa namanya para pelaku perbankan syariah untuk lebih meningkatkan, lebih efisien, lebih memperhatikan aspek yang tadi yang disampaikan Mbak Eni ya, sehingga memang ya tentu kita tidak bisa nafikan juga ya, banyak nasabah-nasabah kecil yang memang selisih uang 100.000 itu tentu akan sangat berpengaruh bagi usaha mereka. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya kita pelan-pelan saja ini belajar, ya karena kan ini tahapan belajar ya, belajar, coba memahami dan mendalami. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan atau ada hal yang membuat kita lebih baik gitu. Jadi terima kasih nih teman-teman sekalian, luar biasa diskusinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat banyak masukan, banyak pencerahan ya dari diskusi ini, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Saya akhiri ya malam ini karena kasihan nih teman-teman yang dari timur ya. Insya Allah mungkin nanti
topik-topik yang hangat ini kita coba angkat pekan depan kembali ya untuk bisa kita tuntaskan gitu ya. Nah, tentu memang terima kasih Pak Andi. Apa namanya nih, kepuasan bersama. Justru kalau puas Anda udah nggak mau mencari lagi. Saya berharap ini menjadi semacam stimulus saja supaya Anda bisa lebih membaca, mencari, dan memperbaiki yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Teman Bapak Ibu semua, keren-keren semua. Assalamualaikum. Salam. Kami keren, semoga berkah, amin.